Bayangkan sebuah api kecil dalam tungku. Panasnya bisa menghangatkan ruangan. Namun, jika tak dijaga, ia bisa membakar seluruh rumah. Begitu pula dengan amarah. Amarah adalah emosi alami, manusiawi. Namun, bagaimana kita mengelolanya, disitulah letak nilai kemanusiaan kita diuji. Anger management adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengarahkan amarah secara sehat dan konstruktif. Bukan untuk menekan emosi, bukan juga untuk membiarkannya meledak, tetapi untuk memahaminya, menyadari pemicunya, dan menyalurkannya dengan cara yang tidak merusak diri sendiri ataupun orang lain. Kenapa ini penting? Karena dalam setiap relasi, keluarga, pertemanan, tempat kerja, hingga dunia digital, kemampuan mengelola amarah menentukan kualitas interaksi kita. Amarah yang tidak terkendali bisa menghancurkan hubungan, reputasi, bahkan masa depan seseorang. Sementara itu, amarah yang dikelola dengan baik bisa menjadi kekuatan untuk perubahan positif, sumber keberanian, dan alat pertumbuhan pribadi. Dalam konteks estetika humanisme, kemampuan mengelola emosi, termasuk amarah, adalah bagian dari membentuk manusia yang berbudaya, beretika, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya. Mari kita bicara kenyataan. Banyak orang, terutama anak muda, tidak diajarkan cara menghadapi emosi mereka. Mereka tumbuh dalam dunia yang penuh tekanan. Media sosial, tuntutan akademik, masalah keluarga, keresahan identitas diri. Di bawah tekanan itu, amarah menjadi jalan pintas untuk melampiaskan frustasi. Kita bisa lihat contohnya. Perdebatan kecil di media sosial berubah menjadi saling hina. Perselisihan antar teman di sekolah berakhir dengan kekerasan. Bahkan, hal-hal sepele seperti antrian panjang, sinyal wifi lambat, atau komentar buruk bisa memicu ledakan emosi yang tidak proporsional. Masalahnya bukan pada amarah itu sendiri, tapi pada cara kita meresponnya. Ketika seseorang tidak memiliki kontrol diri, amarah bisa menjadi destruktif. Ia merusak relasi, menurunkan empati, bahkan memperbesar jurang kesepian dan penyesalan. Dampak jangka panjang dari poor anger management bisa meliputi gangguan mental seperti stres kronis dan depresi, retaknya hubungan keluarga dan sosial, masalah hukum atau kekerasan fisik, penurunan kualitas hidup dan rasa kehilangan makna hidup. Ini bukan sekedar masalah emosi, tapi juga soal eksistensi. Kita kehilangan esensi sebagai manusia yang mampu berpikir, merasakan, dan bertindak dengan sadar. Tanpa kendali emosi, kita lebih menyerupai mesin ketimbang manusia. Lalu, bagaimana kita bisa memperbaiki ini? Bagaimana kita membentuk diri agar mampu mengelola amarah, bukan dikuasai olehnya? Kenali emosimu sejak dini. Sadari tanda-tanda awal amarah. Napas mulai cepat, otot tegang, pikiran mulai kacau. Mengenali sinyal tubuh adalah langkah awal yang sangat penting. Amarah tidak datang tiba-tiba. Ia selalu memberi sinyal. Belajarlah untuk mendengarnya. Beri jarak, bukannya pelarian. Ketika merasa marah, ambil jeda, diam sejenak, tarik nafas dalam. Pergi dari situasi pemicu jika perlu. Jeda ini bukan pelarian, tapi ruang untuk memilih respon, bukan untuk reaksi otomatis. Perspektif. Tanyakan pada diri sendiri, kenapa aku marah? Apa yang sebenarnya aku butuhkan?
Kadang, amarah hanyalah bentuk dari rasa takut, kecewa, atau tidak dihargai. Melihat di balik emosi, membuka jalan untuk pemahaman, bukan ledakan. Salurkan dengan cara sehat. Bicaralah, menulislah, olahraga, bermeditasi. Semua ini adalah saluran emosi yang sehat. Jangan biarkan emosi membusuk dalam diam atau meledak tanpa kendali. Berikutnya, bangun empati. Amarah seringkali terjadi karena kita tidak melihat dari sudut pandang orang lain. Empati bukan hanya alat sosial, tapi jembatan menuju pengendalian diri. Saat kita mengerti orang lain, kita lebih mudah mengerti diri sendiri. Dan yang terakhir, perkuat nilai diri. Nilai-nilai seperti kasih sayang, kesabaran, ketulusan, bukan sekedar ajaran moral. Mereka adalah penuntun ketika emosi mulai menguasai. Ingat, mengendalikan amarah bukan berarti lemah, tapi justru bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Kesimpulannya adalah, anger management bukan hanya keterampilan, tapi cermin dari kedewasaan manusia. Di tengah dunia yang serba cepat, penuh tekanan dan kompetitif, kemampuan ini menjadi penanda siapa yang sekedar hidup dan siapa yang benar-benar menghidupi kemanusiaannya. Pesan pentingnya sederhana namun mendalam. Siapa yang mampu mengendalikan dirinya di tengah badai amarah, dialah manusia sejati. Kita mungkin tidak bisa menghindari amarah, tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespon. Dan dalam pilihan itu, kita menciptakan ruang untuk tumbuh, untuk menjadi lebih manusiawi, lebih estetis, lebih utuh. Terima kasih.